oleh seorang dosen yang juga mantan jurnalis di kawasan Kediri, Jawa Timur yang mengoleksi ribuan miniatur mobil dari berbagai merek. Pemirsa, hobi mengoleksi diecast ini berawal dari kesukaan Frian Triwidodo melihat mobil-mobil di film-film, namun akhir-akhir ini mulai mengoleksi miniatur mobil jadul yang beredar di Indonesia. Seorang dosen yang juga mantan jurnalis ini memiliki lebih dari 2.000 koleksi miniatur mobil dari berbagai bentuk dan juga merek. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, biasanya Frian membeli melalui online atau daring, atau bisa jadi juga melalui barter dengan sesama kolektor. Bahkan juga turut memesan kepada seorang pembuat jika model mobil kesukaannya tidak ditemukan di pasaran. Harga miniatur mobil ini bervariasi pemirsa, mulai dari harga 550.000 hingga jutaan rupiah. Selain dikoleksi, mobil ini juga bisa untuk hobi memotret dengan latar berbagai diorama. Hobi mengoleksi diecast ini juga membuka peluang untuk bisnis karena di Indonesia hobi ini baru mulai berkembang. Jadi tahun berapa? Pemirsa, peluang bisnis seperti apa yang bisa didapatkan dari hobi mengoleksi miniatur mobil? Kita akan tanyakan langsung dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan kolektor miniatur mobil, ada Mas Frian Triwidodo. Selamat siang Mas Frian, apa kabar? Halo Mas, selamat siang. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik. Saya lihat di layar nih ya, di latar belakangnya Mas Frian ini udah banyak sekali nih mobil-mobil yang juga ada digantung. Ini mungkin awalnya bisa diceritakan dulu Mas, hobi mengoleksi miniatur mobil ini sudah dari kapan, dari kecil kah atau baru mulai? Iya, saya mulai mengoleksi diecast ini sekitar 2013-2014 Mas. Jadi awalnya saya suka dengan beberapa film seperti film Herbie, kemudian film The Duke of Hazzard, itu kan ada mobil-mobil yang tampil di situ. Dan ternyata ketika saya lihat ternyata ada diecast-nya gitu. Dan dari situ saya mulai mengoleksi. Awalnya random, jadi saya pengen apa gitu, saya beli, kemudian saya masukkan koleksi. Mobilnya beragam, mulai dari mobil yang muscle Amerika kayak 67 Camaro, kemudian juga mobil Volkswagen, kemudian mobil-mobil Morris Mini, terus akhirnya berkembang sampai sekarang juga, Mas. Sampai sekarang ya, dari 2013 berawal dari nonton film, kemudian mengoleksi mobil-mobil yang ada di film tersebut. Kalau misalkan kita bisa lihat nih dari di belakangnya Mas Frian ini juga udah banyak koleksinya. Koleksi yang paling tua tahun berapa nih buatannya? Sekitar tahun berapa ya? Saya mobil paling tua ada Ferrari juga, Mas. Jadi karena Ferrari ini termasuk langka, karena saat ini kan Hot Wheels, brandnya Hot Wheels ini kan sudah tidak bekerja sama dengan Ferrari, jadi produksinya stop sehingga mobil ini menjadi langka dan banyak diburu, Mas. Oke. Biasanya kalau mobil yang langka itu harganya mahal. Itu waktu itu belinya harga berapa? Kalau awal dulu masih berkisar ratusan ribu rupiah ya Mas ya, jadi sekitar 500-800 ribu. Tapi kalau sekarang kalau mau dijual harganya bisa berlipat-lipat Mas. Bisa berlipat-lipat ya. Kalau sekarang dijual kisaran harga berapa? Mas Frian ngejual juga? Kalau kebanyakan saya simpan Mas, jadi jarang saya jual karena ini kan juga sebagai obat gitu Mas ya. Maksudnya obat ini ketika saya pulang kerja capek gitu kan, lihat koleksi ini, wah semangatnya muncul lagi gitu Mas. Jadi sebagai penghibur gitu. Jadi jarang untuk dijual. Sebagai hobi yang menghibur untuk stress release gitu ya, ketika ngelihat koleksi-koleksinya. Sejauh ini kalau ngomong-ngomong soal koleksi dari 2013 sampai 2021 ini sudah berapa banyak nih koleksi mobil-mobilnya? Kalau dihitung yang masih dalam kemasan, ini ada sekitar 1.500-an kemasan, Mas. Karena kemasan ini kan tidak hanya satu kemasan, satu mobil. Ada yang satu kemasan itu ada yang 3-5 mobil juga. Kemudian kalau loose, yang tanpa kemasan, yang non-carded itu ada sekitar 500-an, Mas. Oke, jadi per packaging beda-beda isinya. Nah, Mas Frian ini berawal dari hobi kemudian menghasilkan pundi-pundi rezeki gitu. Ini awalnya kepikiran untuk berbisnis mobil miniatur ini, awalnya apakah memang sekedar dari hobi atau tiba-tiba nih karena udah banyak koleksinya, oh dibisnisin aja nih. Itu gimana melihat peluang bisnis dari koleksi miniatur mobil ini?
Kadang-kadang itu apa ya, kita pengennya kalau sudah lama ini kan kadang-kadang ada bosannya juga mas. Kita pengen yang baru. Yang baru ini kan juga sekarang harganya juga mulai mahal dibanding itu. Artinya kita ada yang barter, kemudian ada yang kita jual untuk kita belikan lagi yang yang pas kalau ada mobil yang langka atau ada mobil yang kita belum punya, ini kita belikan lagi. Jadi kita jual, kadang-kadang uangnya ini juga untuk menambah koleksi lagi. Oke, udah mulai jualan itu di tahun berapa? Mulai jualan sekitar 2018, sekitar 3 tahun. Tapi ya intensitasnya jarang gitu mas ya. Oke, untuk jual belinya apakah di platform tersendiri atau dari akunnya Mas Frian sendiri? Ada yang melalui marketplace online gitu, penjualan online. Ada juga yang ketemuan dengan teman-teman sesama komunitas gitu. Kita kemungkinan dia punya, saya belum punya, kita barter. Atau ada yang teman yang belum punya, kita punya 2 PCS atau apa gitu, dia membeli, bisa seperti itu. Tapi kadang juga kita posting di media sosial fotonya, ternyata ada yang tertarik. Ini juga kalau pas kita pengen jual ya oke lah, dilepas nggak apa-apa seperti itu. Oke, jadi ada penjualan transaksi secara offline, ada juga secara online gitu, dan juga berawal dari teman-teman komunitas. Harga mobil yang paling mahal waktu pernah transaksinya di angka berapa nih, Mas? Berapa ya mas ya? Saya juga juga agak lupa. Tapi kalau nilai jutaan ada mas, 5 juta ke atas pernah lah juga. 5 juta itu ukurannya seberapa besar? Ukurannya skala 64. Skala 64 ini brandnya seperti Hot Wheels. Jadi ukuran Hot Wheels mas, kecil sekali gitu ya. Skala 64 itu ada 5 juta ke atas. Baik. Selain mungkin ini dicari banyak ya karena langka, apa sih mas keunikan dari miniatur itu sehingga harganya bisa mahal gitu? Ya, ini setahun terakhir ini kan saya juga mulai mengoleksi mobil-mobil dengan tema Indonesia banget mas. Jadi kita punya truk yang untuk pengangkut tebu, truk untuk pengangkut BBM, Mercy yang jenong itu, Mercy kalau orang Jawa mengatakan Mercy bagong gitu. Ini nilai memorinya mas yang kuat. Jadi ketika itu diposting di media sosial fotonya, kemudian ada yang tertarik, ada yang bilang wah ini zaman kecilanku dulu saya lihat ini loh mas, pernah lihat ini. Nah ini akhirnya menjadi nilainya semakin tinggi gitu mas. Jadi nilai memorinya ini yang nggak bisa dihilangkan. Oke, value, memori, dan juga kenangan yang ada di dalam mobil itu yang membuat harganya semakin tinggi ya. Karena, mungkin dulu masa kecil saya ini, saya ingat mobil truk ini dulu. Udah nggak diproduksi, tapi ada di miniaturnya. Nah, sejauh ini pemasarannya sudah seperti apa, Mas? Melihat ini peluang bisnisnya juga tadi, pelakunya juga sudah banyak gitu. Bagaimana dengan dari ekosistemnya, baik itu dari pemasoknya dan juga konsumennya, akan seperti apa? Dan bagaimana skemanya, Mas? Kalau Indonesia ini saya kira merupakan pasar diecast yang sangat potensial. Jadi banyak sekali produk baru, pembelinya juga banyak, penjualnya juga banyak. Jadi ini prospektif banget gitu mas. Artinya berapapun banyaknya miniatur yang kita punya, kita jual, pembelinya juga banyak gitu mas. Karena setiap tahun kan ada miniatur mobil jenis baru, dan ini mereka nggak punya, belum lagi yang kita simpan, belum lagi yang kita koleksi yang belum kita keluarkan, mereka belum pernah melihat. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga saya kira ini pasar yang sangat besar, dan teman-teman mulai melihat ini sebagai peluang bisnis yang sudah sangat menggiurkan. Berarti peluang bisnisnya cukup menjanjikan karena memang dari konsumennya juga lumayan banyak tadi ya, peminatnya juga cukup tinggi. Sejauh ini untuk ngomong-ngomong soal profit atau keuntungan nih Mas Frian, keuntungan yang diraih sejauh ini sudah seperti apa besarannya? Kita ngomong per unit aja mas ya. Jadi hitungannya seperti ini. Ada yang dulu kita dapatnya itu sekitar harga 500.000. Sekarang jualnya harganya 5 juta. Ini bisa dibayangkan berapa kali lipatnya. Ini hanya untuk 1 unit mobil. Belum dikalikan berapa yang kita mau jual. Jadi keuntungannya sebesar itu. Menggiurkannya di situ.
menggiurkannya di situ ya gitu. Dari satu unit sudah bisa menghasilkan beberapa persen keuntungan yang juga menggiurkan. Mas Prian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan membagikan kisah inspiratifnya dan juga bisnisnya. Sukses ya untuk bisnis digestnya ini, dari miniatur mobilnya. Semoga bisa terus berkembang dan juga menghasilkan pundi-pundi pastinya di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Mas Prian, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.